pikiran. Nah, bagaimana? Apakah kalian sudah siap mendengarkan penjelasan dari Ibu? Kita langsung saja ya. Sekarang kita akan membahas tentang mencari informasi penting dalam bentuk peta pikiran. Informasi penting adalah sekumpulan fakta yang menggambarkan sebuah peristiwa atau kejadian tertentu. Untuk mencari informasi penting bisa dicari dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggunakan kata tanya. Kata tanya, ada kata tanya apa? Yaitu untuk menunjukkan nama-nama benda, sebab, akibat, judul, atau tema. Kata tanya di mana untuk menunjukkan tempat atau latar. Kata tanya kapan untuk menunjukkan waktu kejadian suatu peristiwa. Kata tanya siapa untuk menunjukkan tokoh utama dan tokoh pendukung. Kata tanya bagaimana, mengapa untuk menunjukkan alasan atau masalah dalam teks. Kata tanya bagaimana untuk menunjukkan cara membuat, proses, urutan, pendapat, atau sikap. Kata tanya berapa untuk menunjukkan jumlah atau banyak benda. Mencari informasi penting dalam bentuk peta pikiran, informasi-informasi penting dari teks dapat disajikan dalam bentuk peta pikiran. Peta pikiran dapat dikatakan sebagai cara mencatat yang kreatif dan efektif melalui sebuah diagram. Diagram tersebut akan mempresentasikan ide-ide atau hal-hal lain yang berhubungan dengan ide pokok. Nah, di layar kalian sudah ada teks bacaan yang berjudul tentang kekayaan Indonesia. Apabila kurang jelas, kalian bisa lihat buku tema 5 halaman 73-74. Kekayaan Indonesia. Indonesia adalah negara yang kaya. Banyak jenis tumbuhan terdapat di Indonesia. Berbagai jenis tumbuhan itu dimanfaatkan oleh penduduk untuk kebutuhan hidup. Misalnya, tumbuhan padi yang menghasilkan beras. Berbagai jenis hewan juga berkembang dengan baik di Indonesia. Bahkan, Indonesia memiliki jenis hewan yang hanya berkembang biak di Indonesia, yaitu komodo dan orang-utan. Berbagai jenis hewan itu juga mendatangkan manfaat bagi orang Indonesia. Contohnya sapi yang diambil dagingnya dan dapat digunakan untuk membajak sawah. Penduduk banyak memanfaatkan dan mencukupi kebutuhan hidupnya dari kekayaan alam Indonesia. Ada yang menjadi petani. Petani mendapatkan kekayaan alam dari mengolah sawah. Sawah ditanami padi. Ada yang menjadi nelayan, mereka mendapatkan kekayaan dengan cara mencari ikan di laut. Ada pula yang menjadi perajin dengan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Bahan mentah itu berasal dari kekayaan alam di Indonesia. Contohnya, perajin gerabah, perajin patung, pembuat anyaman, dan lain-lain. Kekayaan lain bangsa Indonesia adalah karakter asli bangsa. Salah satu sifat bangsa Indonesia yang sangat membantu dalam memupuk kehidupan bersama adalah sifat gotong royong. Gotong royong artinya kegiatan saling membantu dan saling menolong dalam hidup bermasyarakat. Jadi, gotong royong sama dengan kerjasama, tolong-menolong, atau kerja bakti. Bangsa Indonesia sejak dahulu sudah terbiasa hidup bergotong royong. Mereka saling membantu bila ada kesulitan atau ada pekerjaan yang dilakukan. Menanam padi misalnya, dilakukan secara bersama-sama dengan tetangga. Begitu pula sewaktu menuainya. Sifat gotong royong ini dijalankan secara turun-temurun dalam diri bangsa Indonesia.
sifat gotong royong menjadi adat yang baik bagi bangsa Indonesia. Di berbagai daerah, gotong royong juga dilakukan oleh warga masyarakat, meskipun dengan nama lain atau istilah yang berbeda. Di Jawa, ada istilah sambatan dan gugur gunung. Di Bali, ada subak, yaitu pengairan sawah secara bersama-sama. Istilah lain misalnya mapalus, keregan, dan grojogan. Namun semuanya itu merupakan kegiatan bekerja sama, kerja bakti, atau gotong royong. Sifat gotong royong dalam kehidupan bangsa Indonesia harus tetap kita pertahankan, sebab dengan gotong royong pekerjaan menjadi ringan. Gotong royong juga memperkuat persatuan dan kesatuan. Nah, contoh mencari informasi penting dalam bentuk peta pikiran, kalian bisa buat pertanyaan dari teks tersebut yang berhubungan dengan kata tanya yang tadi ya. Bagaimana, siapa, mengapa, apa, di mana, berapa. Jadi kalian bebas mengambil dari kata tanya tersebut. Contoh ibu ini ada 4 pertanyaan. Yang pertama adalah, mengapa Indonesia disebut negara yang kaya? Pertanyaan yang kedua, bagaimana cara penduduk memanfaatkan dan mencukupi kebutuhan hidup dari kekayaan alam? Contoh yang ketiga, apakah sifat bangsa Indonesia yang sangat membantu dalam memupuk kehidupan bersama? Dan contoh yang keempat, siapa yang menjalankan sifat gotong royong? Nah, jadi punya ibu ada 4 pertanyaan ya di sini. Sekarang, dari peta pikiran tersebut, kita jawab. Nah, dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi, sekarang kita jawab supaya menjadi peta pikiran yang padu. Untuk soal yang pertama tadi adalah, mengapa Indonesia disebut negara yang kaya? Jadi jawabannya, karena banyak jenis tumbuhan dan hewan yang terdapat di Indonesia. Kemudian, pertanyaan yang kedua, bagaimana cara penduduk memanfaatkan dan mencukupi kebutuhan hidup dari kekayaan alam? Caranya itu yang pertama, petani mendapatkan kekayaan alam dari mengolah sawah. Kemudian cara yang kedua, nelayan mendapatkan kekayaan alam dari mencari ikan. Yang ketiga, pengrajin dengan mengolah bahan mentah menjadi barang jadi. Nah, sekarang pertanyaan yang ketiga, apakah sifat bangsa Indonesia yang sangat membantu dalam memupuk kehidupan bersama? Berarti jawabannya adalah sifat gotong royong, yaitu kegiatan saling membantu dan saling menolong dalam hidup bermasyarakat. Kemudian pertanyaan yang keempat, siapa yang menjalankan sifat gotong royong? Yang menjalankan sifat gotong royong adalah warga masyarakat yang dijalankan secara turun-temurun. Nah, ini berarti merupakan bentuk peta pikiran yang sudah padu. Nah, tugas kalian hari ini, buatlah peta pikiran dari teks bacaan, rantai makanan, dan jaring-jaring makanan. Jadi, kalian membuat sebuah peta pikiran dari teks yang berjudul rantai makanan dan jaring-jaring makanan ya, yang ada di buku tema 5 halaman 65 sampai 66. Jadi teksnya ada di buku tema 5 halaman 65 sampai 66. Kerjakan di buku PR tematik ya.